Halo, saat ini kita berada di salah satu rumah yang kami bangun di Cawang, Jakarta Timur. Rumah ini 2 lantai dengan rumah yang berarsitektur tropis modern. Yuk kita lihat bagian luarnya dulu. Jadi yang bagian depan ini, pagarnya ini memakai besi plat yang kita cutting berlubang menggunakan cutting laser ini dengan finish cat. Besi plat ini kita gunakan besi yang tebal, termasuk tebal sekitar 4 mili untuk kita mampu bertahan lama untuk keawetan besi pagarnya ini. Ya, di bagian sisi samping sini rumah ini memakai sisi luarnya semacam secondary skin yang terbuat dari besi plat juga yang kita cutting laser dengan motif yang sama dengan pintu pagar tadi. Jadi secondary skin ini bertujuan untuk mengurangi daripada silau atau panas matahari langsung, karena memang rumah ini menghadap ke matahari langsung. Jadi kemudian kita berlanjut ke sisi sampingnya. Di samping sini ada beberapa dekorasi bak tanaman yang kita tanami likuanju. Dengan bak tanamannya ini memakai beton cor expose yang kita coating natural yang bertujuan supaya lebih modern dan juga terkesan alami. Di sisi sampingnya ini juga kita buat beberapa tanaman yang menggunakan bak beton expose juga. Selain bak tanaman yang kita susun di sisi samping rumah ini, kita juga pada bagian dinding samping luar ini kita beri dekorasi tali air supaya membuat kesan rumah itu tidak polos. Jadi lebih terkesan modern dan juga lebih terkesan ada fluktuasi daripada jarak-jarak dindingnya. Jadi kita bisa lihat kita susun naik turun supaya lebih dinamis penyusunannya, supaya tidak monoton merata saja. Kemudian kita lihat ke bagian belakang rumah dulu. Nah, di bagian belakang rumah ini kita bisa lihat bahwa kita juga waterproofing semua dinding belakangnya supaya kita bisa pertahankan kekuatan daripada dindingnya supaya nggak rembes, dan juga mempertahankan supaya dindingnya di dalam tidak lembab gitu. Yuk kita lanjutkan ke bagian dalam rumah. Ini kita berada di area carport, area yang digunakan untuk parkir mobil berkapasitas 3 unit mobil. Di bagian carport ini yang kami tunjukkan bagian istimewa yaitu bagian dinding sampingnya ini. Jadi kita perhatikan dinding samping ini adalah dinding cor beton expose. Kita lihat hasilnya, hasil akhir yang mengagumkan. Dinding beton expose menawarkan estetika yang industrial, yang modern, tekstur dan warna alami. Beton menambah nuansa elegan sekaligus kokoh pada setiap sisi dindingnya. Tidak hanya indah, dinding beton expose juga sangat fungsional. Mereka tahan lama, mudah dirawat, dan memiliki kemampuan isolasi yang baik. Inilah yang membuat mereka menjadi pilihan favorit untuk berbagai jenis dinding, mulai dari untuk area carport dan juga area yang lain. Nah, sisi depan ini yang cukup ikonik juga. Kita bisa bilang pintu utama yang kita bisa lihat ini adalah pintu utama dari kayu jati. Jadi pintu solid yang dikombinasi dengan beberapa motif ornamen kawung seperti ini, motif kawung yang kita laser cutting juga. Dan juga yang tidak kalah menariknya adalah di bagian handle-nya ini kita juga gunakan satu hal yang berbeda dengan yang lain, itu menggunakan handle kuningan yang kita finish warna antik. Ini dengan plat kuningan yang cukup tebal yang membuat supaya pintu ini mudah untuk dibuka dan juga ditutup seperti ini. Selanjutnya kita bisa lihat ke bagian dalam. Bagian dalam ini kita berada di foyer. Foyer ini salah satu ruang yang bisa kita katakan transisi sebelum masuk ke dalam rumah. Ruang foyer ini adalah yang pertama, dinding backdrop foyer ini kita pakai mozaik yang kita pasang rapi dan teliti supaya memberi kesan lebih
mewah. Kemudian di bagian lantainya kita menggunakan lantai marmer ujung pandang dengan border memakai marmer dak emperador. Kemudian di sisi sampingnya sini kita memakai jendela yang kita bisa bilang jendela bagus, jendela yang kita rakit di pabrik, jendela finish good. Kemudian kita beranjak ke sisi ruang TV. Nah, di bagian ruang TV ini ruang yang bisa kita gunakan untuk ruang keluarga dan juga ruang menerima tamu. Nah, di sini ada sofa yang cukup besar yang bisa mengakomodir bisa 6 orang. Kemudian di sisi belakangnya sini ada jendela sliding yang bisa kita buka dan juga tutup seperti ini. Jadi dengan fungsinya jendela yang cukup besar dan lebar ini membuat sirkulasi udara di ruang keluarga ini langsung masuk dengan cukup banyak dan cukup lebar. Kemudian kita lanjutkan ke ruang makan. Nah, ini kita berada di ruang makan. Jadi ruang makan ini bersebelahan dengan ruang TV yang tadi. Ini masih di lantai 1 yang kita memang buat kesan ruangnya ini terbuka, menyatu. Jadi tidak memberi kesan sempit, tapi malah memberi kesan luas karena dari sisi belakang sampai ke depan ini semua menyatu. Di bagian ruang makan dan juga ruang TV ini kita juga tambahkan dekorasi ornamen plafon lamber siring yang memakai multiplex dengan finishing HPL di sisi tengahnya. Untuk di sisi sampingnya kita memakai plafon gypsum finish cat. Sedangkan untuk lantai utamanya ini kita memakai kuadra yang berukuran cukup jumbo, yaitu 3,20 meter kali 120. Kemudian selanjutnya kita masuk ke area heritage corner, atau kami bisa bilang taman kering di sudut belakang rumah. Proses ini dimulai dengan pembangunan dinding di bagian samping yang dilengkapi tali air. Tali air ini yang dibuat dengan bertujuan supaya dinding tidak kelihatan polos seperti dinding yang lain, tetapi kita gunakan tali air yang supaya lebih dinamis dan juga lebih terkesan atraktif. Kemudian di sudut taman kami juga menempatkan pohon yang menggantung. Pohon tersebut kita buat dengan cor beton expose yang memberikan tampilan yang modern dan bersih, menonjolkan tekstur alami yang kokoh dan juga elegan. Heritage Corner menampilkan juga dinding Java Toscana, yaitu perpaduan dinding yang unik antara batu kali dan juga batu merah. Kombinasi ini menciptakan kontras yang menarik dan menambah karakter pada sudut rumah. Elemen istimewa lainnya adalah tiang-tiang antik dari kayu yang kita refinish ulang. Tiang-tiang ini menambah kesentuhan tradisional, memberikan nuansa klasik yang hangat dan kaya akan sejarah. Heritage Corner ini tidak hanya berfungsi sebagai taman kering yang mudah dirawat, tetapi juga sebagai titik fokus yang menambah nilai estetika dan kenyamanan di rumah. Perpaduan dinding dengan tali air, bak beton expose, batu kali, batu merah, dan juga tiang antik menciptakan ruang yang harmonis dan penuh karakter. Kemudian kita lanjutkan beranjak ke toilet bagian bawah tangga. Ini seperti kita bisa bilang toilet tamu yang kita bisa digunakan untuk tamu jika ingin ke toilet. Di sini ada closet, kemudian ada wastafel. Jadi wastafel dan juga closet ini kita memakai merek Toto dengan beberapa komponen toilet yang lain seperti ada cermin, kemudian ada kabinet yang storage untuk bisa menyimpan beberapa peralatan ataupun sabun-sabun. Bagian sisi belakang juga ada storage. Untuk arsitektur sendiri di bagian finishing powder room atau toilet tamu ini, untuk topping meja wastafelnya memakai marmer dak emperador. Kemudian pelapis dindingnya ini ada dua komponen. Yang pertama dari bawah ini memakai keramik subway yang kita pasang susun vertikal, kemudian di bagian atasnya ini memakai
finishing tekstur semprot dengan kita coating. Untuk bagian bawahnya kita pakai granit tile ukuran 60-60. Dan juga untuk pencahayaan alaminya, untuk bagian powder room ini kita gunakan glass block yang kita pasang untuk di sisi luar dinding samping. Kalau kita tadi perhatikan di sisi belakangnya ada glass block tadi, ya kita lihat ke atas. Sekarang kita di area tangga, dengan tangga memakai railingnya dengan kaca kombinasi kayu, dengan lantainya ini memakai marmer dark emperador kombinasi marmer ujung pandang dengan border marmer dark emperador, serta railingnya ini memakai railing tangga kayu kombinasi kaca dengan bagian penutupnya. Di sebelah heritage corner taman kering ini di depannya ada ruang keluarga yang digunakan untuk bersantai dan juga menonton TV, yang kita juga konsepkan terbuka dengan kipas angin membantu sirkulasi udara. Di ruang keluarga ini kita juga buatkan rak display yang digunakan untuk backdrop TV dan juga beberapa storage untuk tempat-tempat hiasan pernak-pernik lainnya. Kita akan masuk ke kamar anak di lantai 2. Nah, ini adalah kamar anak yang cowok. Jadi tampilan kamar ini terlihat yang maskulin dengan beberapa kombinasi furniture dari multiplex dan juga dari besi kombinasi. Nah, di dalam kamar ini juga ada sofa yang digunakan untuk duduk santai. Kemudian di kamar anak ini ada meja belajar, dan juga di sisi sini ada ranjang. Kemudian di sisi sini ada lemari pakaian. Ya, kemudian di sisi sebelah sini terdapat balkon yang bisa diakses dari dalam kamar. Di balkon ini terdapat juga secondary skin yang kita bisa geser ke kanan kiri menyesuaikan daripada sinar yang masuk ke dalam kamar untuk meredam silau dari luar. Ya, kita akan masuk ke kamar anak yang kedua. Di kamar anak yang kedua ini kamar anak cewek. Jadi kalau kita lihat konsep ruangannya memang feminim dengan warna cat dinding kombinasi warna pink dan juga warna furniturnya juga pink. Jadi di dalam kamar ini terdapat lemari pakaian seperti ini yang dibuka dengan sliding kanan kiri, dan juga di area sini ada ranjang. Kemudian ini backdrop dipannya, serta ada meja belajar yang warnanya pink juga. Di sini ada sofa untuk duduk pencahayaan. Di sisi sini ada jendela yang bisa dibuka keluar terhubung dengan balkon di bagian samping. Ya, sekarang kita akan masuk ke ruang gym. Ya, di ruang gym ini kita buatkan konsep ruangnya ini ruang yang terbuka dengan sirkulasi udara lebih banyak dari alaminya, dengan pemasangan kaca-kaca di sekeliling gym sampai ke atas yang bertujuan untuk kita optimalkan pencahayaan alami saat di pagi atau siang hari ataupun sore. Selain itu kita juga untuk antisipasi daripada sisi dari pencahayaan yang membuat silau, kita juga pasang secondary screen yang kita pasang dari plat besi, kita cutting laser dengan motif tertentu ini. Pemasangan secondary screen ini kita pasang dengan tujuan untuk mengurangi panas dan juga silau matahari yang masuk langsung ke ruang gym ini, gitu, supaya masih terasa nyaman walaupun terang. Juga di sisi samping sebelah kiri ini kita pasang cermin gym yang biasa kita fungsinya adalah untuk mengamati gerakan saat proses olahraga. Kita akan masuk ke area balkon. Ya, area balkon ini ya digunakan untuk ruang duduk outdoor. Kita ada meja, kursi, dan juga di area depan ini ada tanaman
wanju dengan bak beton terbuat dari beton cor expose ya. Kemudian di bagian atasnya ini ada atap perbola kaca dengan kisi-kisi besi hulu untuk supaya meredam panas daripada sifat kaca yang menghantar panas. Di area balkoni kita juga melengkapi dengan keran dan juga tempat untuk selang air yang digunakan untuk pembersihan lantai atau semacamnya. Serta di sisi sini untuk penyiraman tanaman ini kita buat otomatis dengan dilengkapi stopper di bagian sini. Air bisa menyiram secara otomatis tanpa harus membawa air dari luar. Ya, kita akan masuk ke kamar mandi anak di lantai atas. Di kamar mandi anak ini terdapat wastafel, kemudian ada kloset, dan juga ada shower. Semua sanitari di kamar mandi ini kita memakai Toto dengan memakai boven aluminium yang bisa dibuka untuk membantu sirkulasi udara dalam. Kita menuju ke area ruang cuci jemur. Di ruang cuci jemur ini terdapat meja setrika dengan beberapa storage untuk penempatan sabun-sabun cuci, serta di bagian sisi sini dilengkapi dengan sistem jemuran yang mekanik, bisa diturunkan ke bawah dan bisa dinaikkan ke atas. Di bagian dinding ini di area jemur dikombinasi dengan dinding kerawangan yang digunakan untuk sirkulasi udara supaya pengeringan pakaian itu tidak hanya dari panas tapi dari samping juga. Di area atasnya ini terdapat atap yang memakai atap kaca supaya mengoptimalkan panas yang digunakan untuk menjemur ini.